Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memakmurkan rumah Allah, salat jamaah, berzikir kepada Allah dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk menjaga dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari perkataan para nabi terdahulu, yaitu jika kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita berinteraksi dengan hadis ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Nabi ini menjadi bukti kecintaan kita semuanya terhadap Nabi, dan semoga dengan ini kelak di akhirat kita diizinkan oleh Allah untuk meminum air dari telaga Nabi dan berkumpul bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sanad hadis ini dari Abu Mas'ud. Nama aslinya Uqbah bin Amr bin Sa'labah Al-Ansari Al-Badri. Kenapa dijuluki Al-Badri? Kata Imam Al-Bukhari, karena beliau adalah termasuk satu dari sekian sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Begitu kata Imam Al-Bukhari.
Dan sahabat yang ikut dalam perang Badar itu punya keistimewaan yang tersendiri di mata para sahabat. Apa sebabnya? Allah menjamin ampunan atas mereka. Kemudian mereka punya jasa yang besar terhadap dakwah Islam setelahnya. Perang Badar ini perang yang sangat menentukan masa depan kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang tidak biasa. Kata beliau, Allahumma in tahlik hadhil isabah minal mu'minin falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau sekelompok kaum muslimin ini binasa, niscaya tidak ada lagi yang menyembahmu setelahnya. Ini doa enggak main-main. Ini doa yang habis-habisan. Begitu pentingnya perang Badar. Makanya sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar itu dimuliakan oleh para sahabat lainnya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Ini sahabat yang terkenal cepat sekali di dalam merespon perintah Rasulullah SAW. Maka ada kisah menarik ketika sahabat Abu Mas'ud ini khilaf, beliau emosi, kemudian mencambuk budaknya. Maka Rasulullah SAW menegurnya. Rasulullah mengatakan, sungguh Allah lebih berkuasa atas dirimu dibanding engkau terhadap budaknya. Maka seketika cambuk itu langsung dibuang. Begitu cepatnya sahabat dalam mentaati Nabi. Kalau kita hari ini terkadang atas nama emosi kemudian bisa melakukan ketidaktaatan. Maklum Pak, lagi emosi. Kalau sahabat tidak seperti itu. Setinggi apapun emosi mereka, tetap tunduk terhadap ketaatan kepada Rasulullah SAW. Langsung cemetinya, cambuknya dibuang. Dan begitu karakter umum sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka menjadi generasi terbaik itu diantaranya karena cepat merespon setiap seruan Rasulullah SAW, atau dikenal dengan suratul istijabah. Jangankan sekedar perintah yang ringan, bahkan perintah yang berat sekalipun, yang secara logika mustahil mereka bisa mengamalkannya, mereka tetap taat. Seperti ketika turun ayat 284 surat Al-Baqarah. Bapak Ibu hafal semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kalian menyembunyikan isi hati kalian, artinya tidak mengerjakannya, ataukah menampakkannya, artinya mengerjakannya, maka dua-duanya akan dihisab oleh Allah. Ayat seperti ini ringan apa berat? Ayat yang berat. Sekedar lintasan hati, lintasan pikiran, belum sampai diamalkan, itu dihisab oleh Allah. Maka sekelompok sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq, as-salah wal jihad was sadaqah. Ya Rasul, selama ini kami diperintah dengan perintah yang kami sanggup mengerjakannya, seperti sholat, seperti jihad, seperti zakat. Kami sanggup ya Rasul.
walakin qad nuzilat ilaika ayatun ma la nutiquha, tapi telah turun ayat kepadamu yang kami tidak mungkin sanggup memikulnya, yaitu ayat 284 surat Al-Baqarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina, apakah kalian hendak merespon seperti respon Yahudi dan Nasrani di zaman dulu? Mereka kalau diberi perintah, mereka menjawab sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami maksiat, kami tidak mau taat. Ini ciri khas Yahudi Nasrani. Maka kata Nabi, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang betul kalian katakan, kami mendengar, kami taat, kami mengharap ampunanmu ya Allah, hanya kepadamu kami dikembalikan. Seketika para sahabat merespon seruan Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ketaatan para sahabat ini diabadikan oleh Allah di ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya ayat tadi hukumnya dinasah, dihapus oleh Allah dengan turunnya ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kalian melebihi kapasitas kemampuan kalian. Maka setelah ayat ini turun, yang dihisab oleh Allah itu amal-amal kita. Kata Nabi, kalau ada orang niat kebaikan, Bapak, Ibu niat qiyamul lail, sudah pasang alarm jam 3, volumenya sudah paling kencang, karena capek seharian ngaji 5 kali, maka tidurnya pulas sekali. Alarm 3 handphone, 2 tab, nggak kedengeran. Saking pulasnya, bangun-bangun azan subuh. Maka tercatat pahalanya di sisi Allah. Pahala Bapak niat. Tapi kalau Bapak benar-benar bangun lalu qiyamul lail, maka dapat 2 pahala. Kemudian kalau kita niat keburukan tapi tidak jadi diamalkan karena dengar pengajian di speaker, sayup-sayup kedengeran, akhirnya nggak jadi mengamalkan niat jahat yang ada dalam hatinya, maka dapat 1 pahala. Tapi kalau tetap diamalkan, barulah tercatat 1 dosa. Jemaah dimuliakan oleh Allah, dengan ketaatan seperti itulah generasi sahabat itu menjadi generasi terbaik. Maka kalau kita ingin mencontoh generasi terbaik, caranya taat terhadap setiap seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat Abu Mas'ud ini wafat pada tahun 40 Hijriyah. Ini sedikit tentang sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Sa'labah Al-Ansari Al-Badri. Jemaah dimuliakan oleh Allah, apa isi hadis ini? Hadis ini kata para ulama masuk kategori jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi maknanya padat. Dan itu salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau, wa utitu jawami al-kalim. Aku dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang sangat padat. Redaksi hadis ini singkat. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang diketahui manusia dari para nabi terdahulu, yaitu kalau kamu tidak merasa malu, silahkan berbuat sesuka hatimu. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat nabi terdahulu itu juga menjadi syariat bagi kita. Begitu pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi syariat nabi-nabi terdahulu itu menjadi syariat bagi kita selama tidak dihapus. Apa dalilnya? Yaitu ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Terkadang syariat umat terdahulu yang dipertahankan hingga zaman Rasulullah SAW itu dalam soal akidah. Nabi-nabi dari awalnya sampai akhirnya itu menyeru manusia untuk menyembah Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa misinya? Agar menyeru manusia menyembah Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini perkara akidah. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, terkadang persoalan akhlak seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu malu. Para nabi dari awalnya sampai akhirnya itu mengajari umatnya agar punya rasa malu. Kemudian terkadang syariat umat terdahulu yang terpelihara sampai hari ini itu berupa berita. Maka setiap nabi itu mengingatkan umatnya tentang bahayanya Dajjal. Maka Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin illa anzara qaumahu anil a'war al-kazzab. Tidak ada dari tiap-tiap nabi kecuali pasti mengingatkan umatnya, kaumnya tentang bahayanya al-a'war. Apa arti al-a'war, Pak? Yang buta sebelah. Al-kazzab, yang pendusta. Siapa yang dimaksud? Dajjal. Kemudian kata Nabi, ala inna rabbakum laisa bi'a'war. Ketahuilah, sungguh Tuhan kalian itu tidak a'war, tidak buta sebelah. Kemudian kata Nabi menceritakan tentang Dajjal, wa inna baina ainaihi
maktubun kafir. Sungguh di antara kedua matanya Dajjal itu tertulis apa Pak? Kafir. Ya. Kafaro. Kafir. Muncul pertanyaan di benak kita, Ustadz, tandanya kan sudah jelas. Matanya buta sebelah. Di dahinya antara kedua matanya tertulis apa Pak? Kafir. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang tertipu? Apa jawabnya Pak? Cara menjawabnya seperti hari ini, perokok itu sedikit apa banyak Pak? Banyak. Di masjid ini insya Allah nggak ada. Di luar kadang ada. Bungkus rokok itu tertulis menyehatkan, mencerdaskan, membuat kaya raya, atau tertulis membahayakan Pak? Membahayakan. Zaman saya kecil, peringatannya itu panjang. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan paru-paru, kemudian terakhir apa? Impotensi. Itu kan sudah mengerikan. Tapi orang nggak paham yang panjang-panjang. Akhirnya dirubah, merokok membunuhmu. Apakah kemudian para perokok langsung taubat nasuha? Ya, tidak. Nah, seperti itulah nanti di akhir zaman banyak orang yang tertipu oleh Dajjal. Jadi ini terus disampaikan dari masa ke masa, ya, dari nabi hingga nabi berikutnya. Kemudian terkadang berupa syariat. Ada yang dipertahankan hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti syariat khitan. Syariat khitan itu syariat Nabi siapa Pak? Ibrahim alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat. Dalam tafsirnya disebutkan, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Fa'atammahun ayqama bihinna jami'an. Maka Ibrahim menuntaskan seluruh perintah-perintah Allah tadi dengan sempurna. Tidak ada satupun yang terkecuali. Di antara perintah Allah yaitu khitan. Dalam benak kita khitan kan ringan Ustaz. Saya sehari sembuh. Pagi khitan, sore sudah main bola. Jangan Bapak bayangkan khitannya Nabi Ibrahim seperti khitan kita hari ini. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu thamanin bil qaddum. Nabi Ibrahim itu khitan saat umurnya 80 tahun. Alat potong paling canggih zaman itu kapak. Coba Bapak cari kakek-kakek di Keranggan ini umur 80 tahun belum khitan, Bapak bawain kapak. Kira-kira lari apa tidak? Begitu khitannya Nabi Ibrahim. Belum ada obat anestesi, penghilang sakit. Betapa pedih dirasakan oleh Nabi Ibrahim demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat ini terus terpelihara hingga zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian syariat haji ini juga dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendengar ya kisahnya setiap tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana kisahnya sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Maka ini terus terpelihara. Kemudian syariat kurban. Ini juga sama. Nabi Ibrahim alaihissalam terpelihara hingga zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagiannya dihapus. Contoh Pak. Zamannya Nabi Musa alaihissalam, orang ketika melakukan dosa besar, itu cara taubatnya bagaimana? Bunuh diri. Maka disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 54, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah berbuat zalim dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah, bunuhlah diri kalian. Zaman Nabi, apakah cara taubat bunuh diri, Pak? Ya. Tidak, ini dihapus. Syariat Nabi Muhammad, cara taubat itu tidak dengan bunuh diri, tapi dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, menyesali kesalahan kita, kemudian menghentikannya secara total, berazam tidak mengulanginya. Kalau terkait hablum minallah, kalau terkait hablum minan nas ditambah satu lagi at-tahallul, berusaha untuk menghalalkannya. Kemudian contoh yang lain, zaman Nabi Musa, hari yang agung itu hari apa Pak? Sabat atau hari Sabtu. Tapi syariat Nabi Muhammad, hari yang agung itu hari Jumat. Ya. Jadi sebagian dipertahankan, ya, sebagian dihapus. Contoh lagi yang dipertahankan, puasa Daud. Ya, kata Nabi, afdhalus siyami, ya, ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Ya, hadis yang lain. Afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Ya. Kemudian hadis ya, satu lagi tentang keutamaan puasa Daud. Ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa paling dicintai oleh Allah itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini tetap terpelihara. Tapi sebagian syariat dihapus. Maka selama tidak dihapus syariat umat terdahulu, itu menjadi syariat kita. Syar'u man qablana syar'un lana. Begitu pendapatnya jumhur ulama. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini, yaitu pentingnya rasa malu. Apa ya definisi malu itu atau al-haya?
khuluqun yahutsu ala fi'lil jamil wa tarkil qabih. Satu akhlak yang mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dalam soal apapun, dalam soal pandangan, dalam soal ucapan, kalau baik dikerjakan, kalau buruk ditinggal, ya. Itu namanya malu. Contoh, Pak. Bapak, Ibu rajin ngaji di masjid. Maka era teknologi informasi seperti hari ini, pengajian itu sesuatu yang sangat penting, menjadi benteng pertahanan kita supaya tidak terjatuh dalam maksiat. Era teknologi informasi seperti hari ini, di antara dosa yang kaum muslimin banyak terjatuh ke dalamnya, yaitu dosa apa? Pandangan. Maka menjaga pandangan ini penting. Menjaga pandangan itu berkaitan dengan manisnya iman di dalam hati. Dalam satu riwayat disebutkan, man ghadda basarahu an maharimillah awwadahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Siapa yang menundukkan pandangannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah ganti dengan keimanan yang dia merasakan lezatnya iman itu di dalam hatinya. Karena Bapak rajin ngaji di Masjid Al-Muhajirin, maka pandangannya terjaga. Orang yang pandangannya terjaga, dia merasakan lezatnya iman di hati, sehingga ibadah-ibadahnya kepada Allah terasa nikmat luar biasa. Salatnya terasa khusyuk, zikirnya terasa nikmat, baca Quran terasa nikmat. Kenapa? Pandangannya terjaga. Tapi ketika orang pandangannya tidak terjaga, maka lezatnya iman di hati dicabut oleh Allah. Maka ibadah-ibadahnya terasa hambar. Salat rasanya hambar, baca Quran hambar, zikir kosong tanpa makna. Kenapa? Pandangannya tidak terjaga. Ini pentingnya rasa malu. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ada seorang tabi'in namanya Rabi' bin Husaim, muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sampai berkata kepada Rabi' bin Husaim, seandainya Rasulullah melihatmu, lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Kalau Rasulullah melihatmu, pasti Rasulullah langsung mencintai. Begitu kesaksian Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat, ketemu Nabi. Rabi' bin Husaim tabi'in, tidak ketemu Nabi. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud bersaksi, kalau melihat akhlaknya Rabi' bin Husaim, ibadahnya Rabi' bin Husaim, Nabi sekali ketemu pasti suka. Di antara akhlaknya Rabi' bin Husaim itu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Sampai wanita yang papasan dengan Rabi' bin Husaim itu mengira kalau Rabi' itu orang buta. Apa sebabnya, Pak? Saking nunduknya, dagu ini lengket dengan dada. Ya.
Padahal Rabi' bin Khuzaim itu laki-laki yang tampannya Masya Allah. Beliau kalau jalan di tempat umum, di pasar, di jalan raya, papasan dengan ibu-ibu, mak-mak, wanita-wanita itu salah tingkah melihat ketampanan Rabi' bin Khuzaim. Ada yang tahu-tahu nabrak tiang listrik, ada yang tiba-tiba kecebur got, saking tampannya Rabi' bin Khuzaim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rabi' bin Khuzaim sadar ketampanannya ini menjadi fitnah. Maka beliau kalau jalan di tempat umum, beliau tutup sebagian wajah dengan tangannya, kadang dengan sorbannya. Ya kalau bapak sekarang pakai masker, ya, maka yang pakai masker itu insya Allah mengikuti Rabi' bin Khuzaim. Khawatir ketampanannya menjadi fitnah, nggak usah dilepas Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hari Rabi' bin Khuzaim ini dijebak oleh seorang wanita. Wanita ini dibayar mahal. Berapa bayarannya Pak? 1000 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas murni 24 karat. Kalau 1 gramnya 2 juta, berarti 1 dinar itu 8,5 juta. Kali 1000, 8,5 M. 8,5 M di Keranggan itu duit receh apa duit gede Pak? Wanita ini heran, disuguhi 8,5 M. Dia bertanya, 5, untuk apa uang sebanyak ini? Orang jahat itu berkata, ala qublatin wahidatin min Rabi' ibni Khuzaim. Kalau kamu bisa membuat Rabi' bin Khuzaim menciummu sekali ciuman. Wanita ini semangat. Apalagi mafia itu berkata, kalau kamu bisa membuat Rabi' berzina denganmu, kamu mendapat hadiah yang berlipat-lipat dari 1000 dinar. Wanita ini tambah semangat. Dia mencegat Rabi' di tempat yang sepi. Dia tanggalkan semua pakaiannya. Usia Rabi' bin Khuzaim saat itu baru 30 tahun. Masih muda apa sudah tua Pak? Anak muda baru 30 tahun, syahwatnya membara, digoda dengan godaan yang begitu berat. Dia selamat. Apa sebabnya? Karena biasa menundukkan pandangannya. Dia bahkan menasihati wanita itu. Kata Rabi' bin Khuzaim, ya amatallah, kaifa biki law nazala alaiki malakul maut faqata'a minki hablal watin. Gimana kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu? Kaifa biki yauma yas'aluki munkar wa nakir. Gimana keadaanmu saat di alam barzakh? Ditanya mungkar dan nakir. Kaifa biki yauma taqifina amama rabbil azim. Gimana keadaanmu saat nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kaifa biki illam tatubi faturmaina fil jahim. Gimana keadaanmu kalau kamu tidak sempat taubat, nanti kamu dilempar ke neraka. Seketika wanita ini langsung ingat Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Dia pakai pakaiannya. Dia lari menjauh dari Rabi' bin Khuzaim. Kemudian dia berubah menjadi wanita yang ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Ini pentingnya rasa malu. Mendorong diri kita hanya melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Ya. Hari ini kenapa ada orang menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutup? Aurat itu kan aib.
sesuatu yang harus ditutup. Tapi generasi hari ini menampakkannya dan bangga dengan itu. Makin banyak yang like, makin bangga. Nambah followers, makin bangga dia. Padahal itu aib yang seharusnya dia tutupi. Bahkan na'udzubillah, satu perkara yang seharusnya paling dirahasiakan, diceritakan secara lisan saja, itu dilaknat oleh Allah. Tapi hari ini ada orang dengan tidak punya malu sama sekali merekamnya, memviralkannya. Ada apa tidak, Pak? Kenapa ada orang seperti itu? Karena hilang rasa malunya. Ini contoh terkait pandangan, ya. Kemudian terkait pembicaraan. Orang kalau punya rasa malu, maka dia hanya berbicara yang baik. Dia tidak berbicara yang buruk. Dia tahu lisan ini nikmat yang besar dari Allah. Bagaimana mungkin digunakan untuk maksiat kepada Allah, menyakiti manusia. Seorang tabi'in yang bernama Abu Qilabah menggambarkan betapa besarnya nikmat lisan. Beliau diuji oleh Allah, badannya lumpuh, pendengarannya sudah berkurang, pandangannya sudah kabur. Praktis yang masih berfungsi dengan baik tinggal lisannya. Dari lisannya terucap kalimat yang luar biasa. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u biha syukra nikmatika allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, bantu aku untuk terus bisa bersyukur kepadamu, untuk terus bisa memujimu sebagai bentuk rasa syukurku kepadamu karena engkau telah memberiku nikmat yang begitu banyak dan engkau lebihkan aku atas kebanyakan manusia. Ada tentara berjaga di perbatasan, namanya Abdullah bin Muhammad. Dia heran, ada kakek tua lumpuh sebatang kara, kok ya kalimat yang keluar dari lisannya seperti itu. Maka dia bertanya, wahai kakek, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Apa jawaban Abu Qilabah? Ala tara ma sana'a rabbi lau arsalas sama'u alayya naran fa ahraqatni wa amaral jibala fadammaratni wa amaral bihara fa gharaqatni wa amaral arda fa bala'atni mazdattu li rabbi illa syukra lima an'ama alayya min lisani hada. Kata Abu Qilabah, tidakkah kamu melihat betapa besar nikmat yang Allah karuniakan kepadaku? Andaikan langit menurunkan api lalu membakarku, Allah perintahkan gunung untuk runtuh menimpaku, Allah perintahkan laut menenggelamkanku, Allah perintahkan bumi untuk menelanku, aku akan terus menambah rasa syukurku kepada Allah karena Allah masih memberiku nikmat lisan. Begitu besarnya nikmat lisan bagi seorang Abu Qilabah. Maka orang yang punya rasa malu, dia akan gunakan lisannya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbicara yang baik kepada manusia. Ya. Kenapa Abu Qilabah seperti itu di dalam melihat besarnya nikmat lisan? Apa sebabnya, Pak? Karena nanti di akhirat ada orang dibebaskan oleh Allah itu disebabkan ibadah lisannya. Ya. Dalam hadis yang panjang,
innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Nanti Allah akan membebaskan salah seorang umatku di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Fayansyuru lahu tis'an wa tis'ina sijillan. Allah berikan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddul basar. Setiap lembar catatan sejauh mata memandang. Orang ini melihat catatannya pesimis. Ibarat rapot merah semua. Dia pesimis. Allah mengingatkannya. Innalaka indana hasanatan wahidah. Kamu masih punya satu kebaikan di sisiku. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun atas dirimu. Apa kebaikannya? Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Fayuqtalahu bitaqah. Maktubun fiha la ilaha illallah. Maka diberikan kepadanya kartu tertulis di situ la ilaha illallah. Dia masih pesimis. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah amama hadhihi sijillat. Apalah arti satu kartu ini dibandingkan catatanku sejauh mata memandang. Fayudha'ul bitaqah fi kifatin was sijillat fi kifatin ukhra. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka kartu diletakkan di satu timbangan, catatan di timbangan yang lainnya. Seketika catatan tadi kalah oleh kartu yang tertulis di situ la ilaha illallah. Maka orang yang punya rasa malu menggunakan lisannya hanya untuk kebaikan. Tapi orang yang tidak punya rasa malu menggunakan lisannya untuk maksiat kepada Allah, untuk menyakiti kaum muslimin. Padahal dampak lisan itu di hari kiamat kelak berat sekali. Rasulullah mengingatkan Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, kuffa alaika hadza. Wahai Mu'adz, kamu kendalikan olehmu ini. Maksudnya apa? Lisan. Mu'adz heran. Ya Rasulullah, wa inna lamu aqabuna bima naqul. Apakah kami kelak diazab hanya karena ucapan kami? Sakilat ka ummuk wa hal yakubbun nasa fi nari jahannam ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka wahai Mu'adz. Nanti di hari kiamat banyak orang diseret wajahnya, dilempar ke neraka jahanam. Sebabnya tidak lain tidak bukan karena perkataan lisannya. Maka orang yang punya rasa malu hanya menggunakan lisannya untuk kebaikan. Dia tidak gunakan lisannya untuk keburukan. Atas nama apapun, dia tidak melakukan pembenaran atas kesalahan-kesalahannya. Terkadang manusia atas nama sedih, lalu lisannya mengucapkan kalimah-kalimah yang tidak pantas. Atas nama sedih, atas nama emosi. Nabi tidak seperti itu. Maka satu hari putra Nabi yang bernama Ibrahim diwafatkan oleh Allah. Orang tua anaknya diwafatkan. Sedih apa tidak? Sedih. Apalagi Nabi yang diwafatkan ini anak laki-lakinya, yang diharapkan kelak menjadi penerus perjuangan. Nabi sedih. Air mata beliau tumpah. Sahabat keheranan. Maka Nabi menjelaskan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan walakin la yantiqu hadzal lisan illa ma yurdi rabbahu. Mata ini menangis, hati ini sedih luar biasa, tapi lisan ini tidak akan mengucapkan kalimah
kecuali yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya rasa malu. Kalau rasa malu sudah hilang, maka orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang hina. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.